Kan memang udah sampai, ini kan udah mau di stop SP3 Mas Roy. Udah di stop katanya. Udah di stop kan. Ya, jadi udah selesai. Udah di stop tapi ijazahnya nggak ada. Yang nanti itu ya, yang menurut saya ini Mas Roy harus menghadapi pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nggak apa-apa. Ya makanya saya bilang tadi ya kan. Saya nggak mau juga Mas Roy, nanti Mas Roy saya siapkan kursi roda, saya nggak mau. Guyon. Enggak, itu pengetahuan dari kampus UKO itu. Terpaksa kan. Ya. Tapi saya S2 loh. Oke, tapi konteksnya begini. Terjadi perdebatan panas antara Roy Suryo dengan Sylvester di Kompas TV. Usai Mabes Polri mengumumkan ijazah Jokowi. Polisi memastikan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia setelah melalui serangkaian pengujian forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri. Ijazah milik Jokowi diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan nomor 1120 atas nama Jokowi, NIM 1681KT, tertanggal 5 November 1985. Tintanya katanya ada uji tinta. Uji tinta seperti apa? Uji kertas. Terus satu kali yang paling penting ya, dalam research itu nggak boleh kita nggak tahu sampel pembandingnya apa. Sampel pembanding harus disebutkan. Ini ijazahnya siapa yang dibandingkan. Jangan-jangan ijazahnya dari gerombolan yang sama, gitu loh. Ya kan, dari ternakan yang sama. Kan repot lagi nanti, gitu loh. Jadi harus clear. Dan yang paling penting sebenarnya simpel banget. Ijazahnya kayak apa sih yang dikatakan identik tadi? Oke lah, kalaupun nggak berani, sekali-kali saya mengatakan. Jadi Mas Roy nggak percaya hasil penyelidikan dari Mas Saya menghormati, tapi kenapa percaya nggak? Sekarang kan Mas Roy nggak percaya ini ijazah palsu. Iya. Percaya nggak itu? Saya harus menerima, bukan percaya dan tidak. Saya secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, ya, saya harus menerima dan menghormati. Tapi kalau mau bagus lagi, demi istilahnya kebonafitat Mas, Polri, sorry, ini kontradiksi ya. Kenapa Mas nggak percaya tapi menerima? Tapi kenapa teman-teman TPUA ini melakukan pengaduan masyarakat ke Mabes Polri? Loh harus, iya kan? Ya harus. Terus kenapa nggak? Terus mau di mana lagi gitu loh? Yang Anda sinyalir apa? Dokumen ini menjadi salah satu temuan penting dalam penyelidikan laporan dugaan pemalsuan ijazah yang belakangan ramai diperbincangkan. Hasil uji laboratorium memperlihatkan bahwa ijazah Jokowi dicetak menggunakan bahan kertas dan teknik cetak yang sama dengan ijazah rekan-rekannya di tahun yang sama. Tinta tulisan tangan dan stempel yang tertera juga dipastikan berasal dari alat dan bahan yang sama. Tanda tangan pejabat fakultas seperti dekan dan rektor yang tercantum ijazah Jokowi juga terlihat diuji secara forensik. Tadi kita perhatikan dulu, sepanjang awal tadi Pak Dirut itu mengatakan identik. Jadi hanya mengidentifikasi ini sama dengan ini. Yang diidentifikasi lainnya itu, kalau dalam ilmu pengetahuan, research, ini gold standard atau enggak? Ini udah diuji belum itu asli atau enggak? Jangan sampai kemudian yang ini sama produksinya. Jadi diproduksi dulu yang sama, kemudian dibandingkan. Ya sama. Anda bilang bahwa identik itu tidak langsung menyatakan tidak langsung otentik. Yes, clear. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya, yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya siapa sih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan? Nah, jadi itu clear. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu mengatakan ini belum. Ini baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi, disampaikan oleh Puslapor Mabes Polri. Jadi ini bagian dari nanti langkah yang nanti harus ada ahli yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Satu lagi paling penting, Mas. Apa tuh? Tadi panjang kali lebar terangan, mana ijazahnya? Selain ijazah, Bareskrim juga menelusuri skripsi Jokowi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madia, Surakarta. Skripsi tersebut diketik menggunakan mesin tik tipe Pika, sesuai dengan jenis umum yang digunakan pada era 1980-an. Lembar pengasahan skripsi dicetak menggunakan handpress atau letterpress yang ditandai dengan permukaan tulisan yang tidak rata atau cekung jika diraba. Gerakan-gerakan semacam ini Nggak bisa menerima kekalahan. Gini, ada hasil otopsi, misalnya soal Joshua itu, yang kemudian hasil otopsinya waktu itu dari kepolisian, kemudian di-challenge, kemudian ada ekshumasi makanya Mas, dari independen. Ini pun harus berani di-challenge, Mas. Mas, mereka kalau mau menuduh orang itu punya ijazah palsu, harus punya bukti bahwa ini ijazah orang ini palsu. Justru tahun berapa? Justru ijazahnya keluar dulu. Nggak bisa Mas itu memfitnah orang. Nggak fitnah, nggak ada. Oh fitnah ini, makanya Anda nanti kena loh ya. 310, 311 itu kena itu. Berarti laporan pencemaran nama baik masuk. Oh iya masuk ini. Masuk, nggak ada obat. Ini hukum yang akan menjerat beliau ini.
Tunggu teman-teman. saja, Ya? tunggu saja. di Oh mana enggak, fitnahnya. ini mau bolak-balik gimana pun hukum akan menjerat mereka gitu loh. Karena ini udah jelas terus, Mas, ya kan. Jadi kalau belum pegang, ya kan, terus Anda ini mau ngomong ahli apa sama respon itu, orang nggak akan percaya, Mas. Ya ini juga Karena Anda nggak bukan ditampilkan, nggak institusi ditampilkan resmi, ijazahnya. ya, bukan institusi Memang resmi, kami independen, bukan Mas. ahli resmi yang ditunjuk oleh negara. Enggak, ini independen. Gitu loh.